saya pribadi cuman ngikutin di atas Mas. Saya nggak ikut kungkum, nggak ikut berendam Pak ya. Ya, cuman di atas. Itu perasaan saya itu aura itu sangat kuat. Perasaan saya tuh melihat kayak semacam aungan macan lah. Itu dari air itu Di situ Mas. Pokoknya di lokasi situ. Terus ya bukan dikurung sih. Saya harus menyendiri di suatu kamar. Dan itu keluar sosok labang yang sangat luar biasa gedenya. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di PM Channel di segmen Anggoro Kasih. Kali ini, malam ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa ini. Wah, sangat istimewa lagi karena beliaunya ini adalah seorang praktisi supranatural juga dan seorang YouTuber juga. Nah, ya teman-teman. Beliau Mas Proteng. Selamat malam Mas Proteng. Nggih, sugeng dalu. Ya. Ki Mas Proteng nanti akan berbagi pengalaman, ceritanya tentang Jopo Montro Jowo. Apa sih Jopo Montro Jowo itu? Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya kita lebih semangat untuk membangun konten ini. Amin. Untuk seni budaya kita. Dan ojo leno. Ngapunten Mas Robi, ini biar penonton juga nggak salah paham. Sebenarnya saya tuh orang biasa, cuman ya mungkin tadi Saman bilang praktisi ini jane nek di anu ya abot Mas. Saya juga bukan praktisi. Emang kalau YouTuber saya YouTuber, ya kan, YouTuber dan di cerita itu atau saya ikut di YouTube itu masalah permistisan. Oke teman-teman, itu Mas Proteng. Ya biasa ya, beliau itu sering merendah seperti itu teman-teman. Karena sebelum saya masuk dan kita bahas tentang Jopo Montro Jowo, sedikit latar belakang tentang Mas Proteng. Mas Proteng ini yang saya tahu ini kan juga anak dalang. Anak dalang, anak dari Mbah Gondo di Sragen sana. Beliau juga dulu seniman. Yang disegani teman-teman. Jadi datangnya itu kalau ada makanan aja atau sego. Oke, Mas Proteng ini seorang dalang. Oke, seorang seniman juga, putra dari seorang seniman. Dan kalau beliau bilang saya bukan praktisi supranatural, itu mungkin bahasanya beliau untuk rendah hati, karena Jawa itu kan harus identik dengan selalu rendah hati ya Mas ya. Yang seperti itu ya, kita nggak boleh. Jadi wong Jawa itu kan nek nggawa keris kuwi nang mburi. Ya, membawa keris itu di belakang. Makanya keris itu diselipkan di belakang, itu adalah semiotika dari orang Jawa itu akan selalu menunduk. Terus belangkonnya mondolan juga di belakangnya. Ah, belakon itu karena model di depan nutupin das gitu. Itu teman-teman. Mas Proteng itu sering gojek. Jadi mungkin sesi kali ini agak berbeda ya teman-teman. Ini kita kedatangan Mas Proteng nih. Nah, kita akan bicara tentang Jopo Montro. Wah, ini gini Mas Proteng. Ya, kita masuk nih ke dalam sesi pembahasan ya Mas ya. Jopo Montro Mas. Kalau menurut Mas Proteng itu apa sih Mas? Jopo Montro itu apa sih? Jadi semua itu kan kembali lagi ke kita sebagai manusia, dan kembali lagi yang namanya manusia itu kan ciptaan Allah ya Mas. Apalagi di era sekarang ini mungkin ya kayak kakak-kakakku, ada adikku semua penonton channel apa mau? BM. Kan ada sebagian yang Jawa, ada sebagian yang Indonesia asli atau wong Jakarta lah, kan gitu. Nek wong Jawa kan jelas paribasane arep metu omah, arep baru mau keluar rumah, itu aja diperhitungkan. Iya, Kan? benar. Ada nogo dino, ya kan. Oh iki dino iki temu iki ojo mlaku ngulon. Itu maksudnya apa itu Mas?
Jadi gini teman-teman, di Jawa itu mungkin saya menyambung bahasanya Mas Proteng tadi. Untuk teman-teman yang nggak ngerti bahasa Jawa ini kan tadi orang Jawa itu apa aja itu dihitung ya Mas. Diperhitungkan. Diperhitungkan. Jadi kita mau keluar rumah aja itu dihitung. Kayak pembahasan di sesi waktu lalu itu Mas Rian itu juga orang Jawa itu kan semua serba dihitungkan. Hari itu diperhitungkan. Nah itu tadi gimana Mas? Karena nggak bisa dipungkiri ya Mas. Contoh sepele aja, contoh gampang ya aja. Penganten, ya kan. Ada suatu hajatan atau ada suatu pernikahan, nah, itu pasti Adat ya ini budaya adat budaya, ya kan. Pasti ini calon mempelainya ini hari apa? Hari apa? Itu weton ya. Nah, Berkaitan weton dengan weton apa? ya. Ya kan. Wetonnya apa lah? Terus calon pengantin prianya wetonnya apa? Makanya kalau kita bahas Mas, ngapunten, nek wong Jawa ku jane rimut banget. Orang Jawa itu rumit. Rumit banget. Rumit. Karena dari weton terus weton iki wetone iki gampangane kemis wage, kemis ki pira, wage ki pira, diitung. Jadi hari itu ada angkanya ya? Ada Mas. Hari sendiri, weton sendiri, terus gampangane ya kayak tadi kembali lagi ke pengantin tadi. Ibaratnya si mempelai prianya nih hari apa sih? Mungkin Pasarannya. ya bukan Jawa aja, mungkin kalau orang Sunda juga sama, hampir sama. Nggih. Kayak semacam sesajen apa segala macam itu juga hampir sama karena Jawa Barat dan Jawa Tengah itu hampir sama. Nah, kembali lagi nek wong Jawa kejane ribet Mas. Ribetnya Yo ribete arep metu kok omah kowe diitung. mau keluar rumah itu aja dihitung. Nah, contohnya arep metu, aku arep rezeki mbok, mau nyari rezeki. Mau mencari rezeki ya. Dihitung. Ini hari apa sih? Ya kan. Nah, itu pasti yang namanya orang tua dulu. Mungkin kayak Mas Robi sendiri kalau punya mbah terah Jawa loh ya, pasti dihitung. Wah nanti tole mau kerja mbah dalang di daerah mana? Sono ngulon, pasti dihitung. Harinya Nek apa gitu. Nah, ojo ngulon le. Pasti sama sendiri bertanya dong. Kenapa mbah? Nogodino neng kulon. Iya. Nah, Nogodino itu sendiri apa Mas? Sebenarnya Mas. Jadi semua itu tergantung kepercayaan ya Mas. Iya, Kembali iya, lagi saya tadi kan iya. bilang, nek wong Jawa ki ribet. Ya kan. Mungkin nek wong era-era sekarang ini nggak bakal paham. Atau mungkin wong Jawa pun saya juga orang Jawa dan mungkin kalau dibilang sama si bocah. Tapi karena didikan saya dari kecil, mbah saya dulu orang Jawa asli dan jelek-jelek orang tua saya juga dalang. Lakon dalang kan ora sembarangan, enggak sembarangan. Iya, betul. Ya kan. Dan semua itu perlu perhitungan. Enggak sembarangan. Apalagi dalang, terus pelaku seni dan lain-lain. Itu perlu perhitungan. Nah, itu tadi tentang perhitungan Mas. Nah, kali ini kita akan masuk ke topik Jopo Montro. Tadi Mas Proteng sudah bicara tentang adat istiadatnya orang Jawa, mempelai laki-laki dan perempuan ketika mau mengadakan pernikahan aja harus dihitung ya Mas ya. Lah untuk jopo di Jawa sendiri Mas, kita nggak asing ya pasti, khususnya orang Jawa itu punya jopo tentang Hono Coroko, Doto Sowolo ya itu Mas. Nah, ya, dan sebagainya ya. Nah, itu menurut Mas Proteng itu kira-kira itu apa sih Mas gitu loh. Kalau di ajaran agama Islam kan jelas Mas, huruf ijaya ya kan. Kalau di Jawa kan Hono Coroko. Makanya Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyo Mogo Bodongo. Kalau di huruf Arab kan atau di ijaya kan alif ba ta sa jim dan seterusnya. Sebenarnya hampir sama Mas. Oh hampir sama ya? Hampir sama. Cuman kembali lagi kepercayaan, ya kan. Nggih. Contoh kayak agama di Indonesia ini kan banyak banget. Ada agama Hindu, Buddha, ya dan sebagainya lah dan ya. sebagainya. Iya. Makanya kan terkembali lagi ke kepercayaan. Nek wong Jawa ora luput neng Jawane. Ya. Ya kaya mau Wono Coroko Doto Sowolo Podo Joyo Mogo Bodongo. Mogo Bodongo nggih. Banyak itu simpel. Itu apa sih Mas sebenarnya? Artinya Hono Coroko itu sendiri apa sih? Untuk orang Jawa itu. Kalau Mas Proteng sebagai orang Jawa. Jadi sebenarnya Mas,
Hanacara itu kalau dijabarkan kuwi ilmu, Mas. Ilmu. Kembali lagi ibaratnya awake dhewe urip nang donya iki. Heeh. Dan kok entek-entekane iki yo bali ning asale sing gak urip. Ngono. Makane moga botongo. Oh, Entek-entekane kan ini itu. mayatnya. Lah, Iya, kan iya. gitu. Dan itu ibaratnya pakem sing tenanan. Heeh. Dan nek aksara Jawa itu dibalik, Ya. itu juga kegunaannya luar biasa. Jadi Hanacaraka atau Hanacaraka ini tadi kalau dibaca terbalik itu akan menjadi sebuah mantra. Mantra. Dan Untuk mantra apa, itu Mas? mantra tolak balak, Mas. Mantra tolak balak. Oke, Oke. teman-teman. Ini mungkin teman-teman udah nggak asing. Di agama apapun, di kepercayaan apapun pasti ada doa untuk tolak balak. Ya kan? Betul. Begitu juga di Jawa ya. Ya kan kalau di mungkin kita pernah dengar tentang doa sapu jagat atau penolak balak. Lah, ini di Jawa ada Hanacaraka atau aksara Jawa Wali. Itu gimana? Dibalik. Jadi contoh ya sampan tadi bahas atau masalah mungkin ada narasumber atau bintang tamu yang pernah kesini Iya. dan pernah mengucapkan atau mantra-mantra itu buat ya kayak semacam kalau di pedalangan kan mungkin pernah ada yang mungkin Mas Robi sendiri juga pernah mengikuti lah acara Iya. resepsi atau acara Ruatan. ruatan. Ya, Nah, benar nggih. Nggih, ruatan. mantra Hanacaraka balik itu pasti keluar, Mas. Caraka Wali. Caraka balik. Heeh. Karena dengan mantra itu dan digambarkan dengan visual wayang kulit dengan dalang kondo buwono bla 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 segala macam. Dan itu bahkan mantra itu kalau di si dalang itu mengucap mungkin kalau yang nggak percaya mosok sih guru kaya ngono ae kok Iya, iya. ada hal-hal tertentu karo orang-orang tertentu nggak boleh di situ. Heeh. Ya kan, Iya. orang hamil lah atau mungkin orang tidur kan melek dulu lah, ya kan. Karena Halangan. mantra tersebut itu sangat luar biasa. Wah, luar biasanya itu, Mas. Gimana? Luar biasa. Contoh di gambaran di situ kan ada si Bathara Kala itu. Siapa sih yang kenal Bathara Kala? Iya, iya. Ya kan. Heeh. Bathara Kala itu sebenarnya anak raja, anak dewa, ya kan. Iya, benar. Anak dewa. Tapi kenapa kok malah golek mangsa? Jadi Betara Kala ini mencari mangsa untuk dimakan. Lah, Iya, iya. dan mangsanya tersebut adalah orang-orang Soekarto itu tadi. Yang dalam tanda kutip memiliki super power. Nah, Nggih, nggih. dan si Bathara Kala bisa balik ke Kayangan. Kayangan. Nggih. Itu takutnya dengan mantra itu, Mas. Dengan mantra aksara balik. Balik atau caraka balik. Caraka balik. Nah, berarti kan mantra itu sangat luar biasa. Jadi kayak tadi yang saya ini, Mas. Kayak Bathara Kala bisa balik ke Kayangan. Kayangan. Itu karena mantra atau jopo caraka balik. Ya kan. Kalau cuma dibacain mungkin mohon maaf. Mantra-mantra yang lain mungkin Bathara Kala bisa ketawa atau bisa menantang mungkin. Tapi karena kelemahan nih bangsa atau makhluk-makhluk tersebut Iya. itu caraka balik. Oh, jadi makhluk-makhluk itu akan kembali kalau kita membaca aksara Jawa Wali. Jadi aksara Jawa Wali ini kasarannya tataran tertinggi juga ya, Mas ya. Termasuk itu ya. Bisa dibilang, Bisa dibilang seperti itu. ya, oke, Makanya kan kembali lagi, Mas. Kalau ajaran agama Islam, kita nggak di sini nggak menjelek-jelekan agama, nggak ini ya. Kan? Kalau yang percaya masalah kitab suci Al-Qur'an atau apa, mungkin kan bisa baca ayat kursi, bisa baca ya donga sabu jagat kan la haula wala quwata illa billah itu juga termasuk. Yeah. Nah, kalau orang Jawa, mantra tertinggi ya aksara Jawa. Jawa balik itu. Aksara Jawa. Jawa balik. Wah, itu teman-teman. Kehebatan orang-orang terdahulu. Tapi ini nanti ada sesi yang menarik yang akan saya simpulkan di akhir tentang Betara Kala dan aksara Jawa Wali. Ini ada satu simbol yang sangat menarik ini. Tapi karena Mas Proteng akan bercerita tentang Jopo Montro, kita akan ulas dulu Jopo Montronya. Hebatnya Mas Robi seperti ini. Jadi jangan pernah bosen dan tetap pantengin terus. PM ini sangat luar biasa karena mungkin penonton-penonton yang di
rumah sana mungkin yang belum tahu apa sih ruatan, apa sih budaya Jawa, apa sih ibaratnya pakaian Jawa, blangkon dan segala macam, dan termasuk malam hari ini kita bahas masalah mantra aksara Jawa Bali. Karena ini perdana teman-teman. Oke. Mas Proteng bergabung dengan kita ya, ini kita melumpuhkan balung pisah Dan juga ya, insya Mas, ya. Allah mudah-mudahan channel KM ini bisa berkembang besar Iya. dan yang paling penting bisa migunani buat pemirsa di rumah Mas Bagong. Wah, iya benar. Karena kita keroyo-royo direwangi gawe channel, gawe apa sih? Ya sebenarnya kalau dipikir ini cuma obrolan Iya, biasa. sebenarnya kan itu. Nah, tapi obrolan Nah, biasa ini mudah-mudahan kan biar niat kita ngobrol seperti ini ya nggak tahu di rumah kan biar paham kan gitu. Iya. Karena kebanyakan bocah-bocah sekarang kan kalah karo iki loh Mas. Ini ngalah-ngalah ke segalanya. Loh, tapi ini realita yang nggak bisa dibendung, Mas. Iya. Nah, itu dia. Ya. Kita juga harus bijaksana dengan Nggih. peradaban yang saat ini maju. Nah, nanti itu ada. Wah, ini berkaitan dengan kolo dan tadi aksara Bali ini. Nanti ada kesimpulan yang sangat menarik, teman-teman. Nah, kita kembali ke Jopo Montro, Mas Proteng. Lah, Mas Proteng ini, teman-teman. Beliau ini kan juga dalang. Nah, dalang dan praktisi supranatural. Ya, Mas ya. Kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu ya. Rotuk macam bikin ini le. Dalang ki yo jane ki dalang kerusuhan ya aku. Kita sama, sering membuat kerusuhan Tapi di nek dunia jenenge pedalangan. dalang wayang kulit yo urung pantes Mas, karena jenenge dalang wayang kulit yo ora sembarangan. Heeh. Nek dalang kerusuhan kan gampang. Berarti metu kok ngomong misu wange dadi musuh kan gitu. Nah, ini satu simbol yang menarik teman-teman. Itu nyari sedulur atau nyari saudara itu sulit. Tapi kalau kita mencari musuh itu gampang. Keluar dari rumah kita mau misuhin teman itu bisa jadi musuh ya Mas ya. Nah, makanya pepatah Jawa itu pernah bilangan konco sewu iku kurang, neng musuh siji kuwi kakean. Nah, ya, tapi itu terlalu panjang teman-teman kalau kita jabarkan. Nah, kembali lagi ke Jopo Montro. Sepengalaman Mas Proteng selama masuk dan menceburi di dunia spiritual, Mas. Pernah nggak punya pengalaman apa setelah laku apa ketika mengamalkan Jopo Montro, Mas? Pasti banyak karena kalau sampean bertanya seperti itu banyak banget Mas. Nah, banyak ya. Karena jujur bapak saya kan pelaku seni juga, seorang dalang. Ya, kondang ya waktu itu ya. Dan yang namanya dalang itu nggak sembarangan, apalagi dalang ruwat. Dalang ruwat itu mau dalang aja, sebelum dalang itu si pelaku atau dalang tersebut harus benar-benar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pentas itu ada acara puasa, ada acara sholat bengi segala macam, karena ya itu tadi Mas Bagong, ibaratnya awake dhewe iki kudu mageri. Mageri gimana ini Mas, maksud mageri si Soekarto itu, dan cara nggak langsung penonton yang hadir di situ Mas. Kayak di dunia praktisi, ibaratnya sampan datang ke supranatural atau spiritual. Sampan punya keluhan apa, ya kan? Dan insya Allah yang namanya orang udah datang ke spiritual itu kan wong bingung, minta upadang atau minta bantuan. Dan tugas spiritual itu kan bantu, ibaratnya dokter Mas. Dokter sampan, saya pusing dok, saya kesini minta obat gimana dok ya. Sebisa mungkin kan si dokter itu gimana caranya diperiksa lagi pusing biasa pora ya kan, ada yang migrain separuh, ada yang pusing total. Nah, obat-obatnya kan macam-macam. Iya betul. Sampan tadi bertanya pengalaman spiritual saya dulu waktu ikut ketika terutama Mas, ketika mengamalkan Jopo Montro ini tadi. Dan ngapunten, apalagi satu pelaku ya, ngapunten kalau sampean bilang saya spiritual itu sebenarnya belum pantas, karena saya juga cahangon gur, ibaratnya ya kelasnya kayak sampean juga ya, cuman pengalaman spiritual atau pengalaman hal-hal mistis seperti itu banyak banget. Contoh yang namanya saya kan dari kecil udah terbiasa hidup mandiri. Saya dari TK, ibu saya udah almarhum dan bapak saya dalang. Yang namanya lakon dalang itu kan macam-macam, ada yang kungkum, pati geni, posom bisu, segala macam, ya kan. Cara nggak langsung karena saya
nggak punya sosok seorang ibu, otomatis saya ngintil karo bapak saya kan. Iya. Ya kan. Bapak saya waktu itu mau kungkum di tempuran, bahasa dulu kan wong Jawa kan tempuran. Iya, tempuran Atau- itu pertemuan dua kali. Ya, itu itu teman-teman. kita si dalang itu kungkum di situ mas. Di situ hal-hal mistis itu sangat luar biasa. Kalau dipikir secara logika itu nggak mungkin, karena cuman di situ kita mandi atau kita berendam, Iya. ya kan, berendam, tapi bener-bener aura yang kita rasakan pada saat itu karena kita nggak si pelaku sih ya mas, kita Iya. cuman mengikuti. Kalau mungkin ya si pelaku udah tahu, Iya. karena si pelaku udah punya niat, ya kan, saya niat kungkum, karena kita kan cuma ngikutin. Dan saya pribadi cuma ngikutin di atas mas, saya nggak ikut kungkum, Nggak ikut berendam, bapak ya. ya cuma di atas. Itu perasaan saya, itu aura itu sangat luar biasa. Yang awalnya tuh kita datang ke situ santai, nggak ada suara macem-macem. Terus bapak saya kan udah masuk, sebelum masuk kan biasanya ritual dulu. Nggih, nggih. Kalau orang Jawa yang ya kula nuwun lah, Iya. kula nuwun, pasti yang namanya orang Jawa tuh nggak luput dari bakar kemenyan Nggih. atau bawa kembang atau sajen lah bahasa ininya. Terus sajen disiapkan, bakar kemenyan. Lah disitulah mas hal-hal mistis yang saya alami mulai keluar. Bapak saya jegur, bapak saya santai dan jegur memejamkan mata. Nah cuman kan saya yang di situ yang nunggoni mas. Iya. Itu kan yang merasakan. Iya, merasakan langsung. Itu perasaan saya ada suara-suara itu nggak jauh dari situ, dari bapak saya yang ritual di situ. Terus perasaan saya tuh melihat kayak semacam aungan macan lah Itu dari air itu. di situ mas, pokoknya di lokasi Merinding ya? situ. Terus ada kayak semacam kepala, itu kepala ular, bukan kepala, Nggih, bukan kepala manusia. bukan, itu kayak muterin bapak saya itu itu 7 kali. Iya, iya, iya. Terus terakhir di depan muka bapak saya itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bapak saya juga dengan santainya diem karena udah punya niat kan gitu. Itu enggak merasa apa gimana jenengan takut atau apa itu? Yang namanya takut itu manusiawi mas, Iya, pasti. tapi karena di situ kepepet mas. Kembali lagi, bapak saya sudah jegur, saya di situ berdua doang, mau kabur ya ora wani, Iya. ya kan, arek melu jegur wedi nek kelap. Nah, hal-hal seperti itu pertama kali saya alami. Dan makin kesini udah hal lumrah, udah hal biasa. Udah biasa lah Jadi, teman-teman. makanya ya ngapunten, bukannya saya sombong atau apa, jenenge wong Jawa ki lakone akeh. Oh iya, Nggih to. betul. Lakone akeh ya kayak tadi kecil saya ceritakan seperti tadi, kayak semacam kungkum atau pembisu, pati geni segala macem. Kembali lagi ke niat. Nek sing niat yo santai wae, nggak ada perasaan takut. Cuman kita yang nggak ada niat, cuman mengikuti, itu walah Itu malah rasane yang lebih berdampak ya, raung. Mas. Nah, Yang kena dampak ya. nah, cuman dari hal-hal sekecil itu Mas Robi, karena saking seringnya saya mengikuti seperti itu, dan karena seringnya saya mengalami hal-hal seperti itu, jadi ya sudah kayak lumrah atau wajar. Makanya ngapunten kalau sama tadi bilang spiritual atau apa segala macam, saya bukan pelaku spiritual, cuman ya sekedar tahu. Dan pengalaman mistis banyak banget Mas. Iya. Gitu teman-teman. Itu tadi pengalaman pertama, first impressionnya Mas Proteng mengenal dunia mistis ya Mas, ya, mengenal dunia spiritual dan sebagainya. Nah, ada nggak sih Mas, yang Mas Proteng sendiri alami ketika Mas Proteng laku atau apa hal yang sangat sampai sekarang yang nggak terlupakan itu? Ada. Apa Mas? Monggo Mas. Itu saya dulu pati geni Mas.
Nah, pati geni itu apa, Mas? Saya dilatih pati geni, ya bukan dikurung sih. Saya harus menyendiri di suatu kamar. Dan itu keluar sosok kelabang yang sangat luar biasa gedenya. Kelabang. Kelabang atau nek mau bahasa Indonesia lipan atau kelabang itu tadi. Itu sangat luar biasa gedenya. Yang seperti kaki 1000 itu ya. Terus nongol lagi sosok ular itu gede banget, Mas. Itu selama proses laku pati geni ya, Mas? Jadi nah, itu yang namanya aku sih ya takut gak takut, Mas. Kalau yang nongol itu ibaratnya sosok pocong atau genderuwo atau yang lain, mungkin kita wajar dong. Takut wajar. Atau mungkin kita rasa apa itu? Tapi yang nongol itu lipan yang sangat luar biasa gedenya. Saya mau keluar lari, ini lagi proses lakoni gitu. Arek bengok nggak mungkin karena kita lagi lakoni. Ya kita hanya bisa pasrah. Kita pasrah kalau sing nggak urip. Apalagi itu hewan berbisa ya. Lah, makanya kalau dibilang takut banget. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Arep mlayu ora wani. Nek ora mlayu nek dientup atau digigit piye? Iya, bener. Nek ulo segitu gedene arep ngemplok engko piye? Tapi itu sangat jelas, Mas. Jelas banget, Mas. Padahal dan lucunya di sini setelah ritual atau saya waktu itu ngelakoni itu ibaratnya wis tutup dan saya ngadu ke bapak saya waktu itu malah diketawain karena apa? Kowe paribasane kowe ndelok anumu dhewe le kowe ndelok paribasane kuwi sing manggon nang awakmu dhewe. Bukan di sini, bukan saya garis bawahi, bukan kok pegangan atau segala ibaratnya jimat atau yang saya punya, bukan ya, Mas. Kayak tadi lipan kelabang. Iya. Itu nek wong bapakku jare nek ngerti kuwi kon ngrayaki igo-igone dhewe. Terus ulo wis kon ngrayaki gegere di ulo-ulone dhewe. Ulan-ulan ya. Nah, nek wong Jawa kan ulo-ulo. Ulan-ulan. Ya, oke. Mungkin dari Mas Proteng sendiri, Mas. Mas Proteng ini kan juga anak dalang dan tadi kan sudah menjelaskan tentang lakunya Mas Proteng selama pati geni ya. Yang tentang ulan-ulan dan ternyata itu tulang rusuk, simbol dari ulan-ulan dan tulang rusuk. Nah, tapi pengalamannya Mas Proteng sendiri selama mungkin mendalang atau pernah nderek kan pasti kalau dalang itu kan dulu kan pasti ngenger dulu. Ya kan. Nah, itu pernah nggak, Mas? Jadi pengalaman yang saya alami sendiri ya, Mas. Iya. Waktu itu saya ikut atau derek ke bapak itu mayang di suatu daerah Jawa Timur. Pak keliran semalam suntuk. Iya. Itu lagi gayeng-gayengnya, lagi setengah perjalanan atau kalau di wayangan perang gagal itu, Mas. Itu sempat kacau. Kacaunya bukan masalah ada orang ribut atau penonton yang ngamuk, bukan. Jadi kacaunya itu ada di sound system atau di pengeras suara itu kacau suara anak kecil. Suara anak kecil kayak bocah main-main gimana saking asyiknya ketawa-ketawa sampai kayak bercanda loncat-loncatan kayak gitu. Tapi di situ padahal musik gamelan itu lagi gayeng-gayeng yang namanya perang gagal kan. Tapi di situ di suara sound systemnya itu terdengar itu suara bocah kecil bercanda. Dan itu enggak cuma satu, banyak banget. Kayak ketawa-ketawa. Dan itu enggak taunya. Itu di bawah panggung atau di bawah bapak sandalang itu ada kuburan. Ada makam. Dan makam bukan makam umum ya, Mas. Kalau makam umum kan kelihatan. Nggak mungkin dong kita ngacarain pagelaran di atas makam, kan nggak mungkin. Jenenge wong songong loh. Iya, bener. Itu nggak tahu kalau di situ ada makam. Nggak taunya makam bocah atau bayi yang lahir belum waktunya
atau meskram Iya. atau namung Jawa kekuburan. Heeh. Dan di situ yang punya rumah juga nggak tahu kalau di Bawah bawah situ, panggung itu iya. ada makam tersebut. Oh, Makanya ya sempat berhenti mas, Pak Gerun sempat berhenti karena terganggu suara bocah kecil kok rame banget kan. Tapi yang namanya orang dulu atau sesepuh-sepuh dulu tuh tanggapin sasmito kayak gitu. iya, biasanya seperti Sempat itu. berhenti dulu, sempat manggil sesepuh situ lah ibaratnya kayak sesepuh warga situ. Nah di situ ada yang tahu kalau di situ di bawah panggung itu ada makam atau kuburan bocah trek itu tadi. Wah, iya. Itu teman-teman. Pengalaman menarik. Emang itu apa ya? Saya sendiri mungkin sampai saat ini juga masih agak kesulitan untuk menangkap sebenarnya ini fenomena apa, karena saya pribadi pernah punya pengalaman seperti itu ketika ikut teman saya mas, itu TA di Jawa Timur juga. Sampai sendiri ngelakoni menyaksikan langsung. Oh saya di situ mas. Nggih. Kalau di situ saya di panggung, ternyata di belakang panggung itu kuburan mas, makam, dan ada pundennya tapi agak jauh memang dari panggung. Nah itu ketika wayang berlangsung itu di belakang panggung itu kok suaranya wah rame orang, ini merinding mas saya mas. Itu tiba-tiba ada suara banyak gitu seperti itulah kan. Saya penasaran kan penonton banyak di Akan belakang penonton panggung banyak, kan Mas. gitu. Iya. Nggih. tapi ketika saya sampai ke belakang, saya coba ngintip di belakang panggung itu nggak ada orang satupun mas, Nggak ada penonton. nggak di ada situ. penonton mas. Nah apa ya, kalau orang Jawa bilang kan, kalau kita nalar kan, kalau ada penonton di belakang panggung itu pasti kan mereka akan berdiri di atas makam-makam, dan itu kan kalau orang Jawa kan railok lah, railok, dan mungkin nggak etis juga ya mas ya, Pamali. kan pamali kan gitu. Nah tapi nyatanya itu suara itu wah Timbul di situ kan. timbul di gitu. situ. Nah itu teman-teman. Nah kembali lagi ke topik nih Mas Proteng. Mas Proteng sendiri ini kan selain sudah pernah ikut Bapak Ndalang dan sebagainya Mas Proteng, untuk hal kepercayaan ya Mas ya. Nggih. Tadi kita hal kepercayaan dan mantra-mantra itu tadi juga ternyata banyak fungsinya untuk orang-orang Jawa itu kembali meyakinkan diri ya Mas ya. Ternyata Jopo Montro itu kuncinya hanya satu, yakin ya Mas ya. Nah itu Cuman dalannya dewi-dewi mas. Nah, Ibaratnya gimana, Mas? Gini loh mas, kita mau ke Solo bisa lewat sono, bisa lewat sini, iya, bisa lewat utara, selatan, mau tengah. Kalau gitu. yang lebih punya duit lagi mebur, Iya, kan mebur, gitu. naik pesawat Nah, ya. Iya. makanya kembali lagi kayak tadi Jopo Montro Jowo itu yang nggak tahu kan mungkin wah opo kuwi sirik ya kan, wah opo kuwi kaya ngono jek dinggu kan gitu. Cuman kembali lagi mas, kita nggak bisa pungkiri yang namanya agama aja banyak banget. Iya. Gitu. Nggih. Nggak cuma agama Islam, ada Kristen, ada segala macam. Itu kan kembali lagi ke kepercayaan. Ya kembali ke diri personal masing-masing. Diri kita masing-masing dan yakin iki apa kan gitu. Nek wong Jawa yo Jawane yo mau wasra Jawa ya kan. Nek sing jenenge dari kecil di pondok pesantren diulang piwulang agama Islam udah jelas itu huruf ijaiyah, Al-Qur'an segala macam, kitab kuning dan segala macam. Tapi kan kembali lagi mas, Iya. yang kita sembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nggak mungkin ibaratnya bendino maca Al-Qur'an terus nyembah Al-Qur'an. Kita ibaratnya bendino dalang kaya sampan pelaku dalang, peh bendino nguli-nguli wayang, nggak mungkin kita nyembah wayang. Iya, kan iya betul. Betul Mas. Yo, nggak kita pungkiri sebelum kita melakukan pakliran, kita berdoa dulu. Ya kan? Yang nggak ada salahnya nyabut kayon pun kita kan berdoa, ya kan. Ada yang dengan cara dicium, ada yang dengan cara ngorek-ngorek tepuk pakai cempuritnya, ada itu kan berdoa. Yang pakai kuku itu juga itu kan berdoa, cuman caranya masing-masing. Ya. Tetap kembali lagi ke Allah, minta biar pakliran malam hari ini lancar sukses. Iya. Ibaratnya kalau sampan ngendang ya biar aku sak durunge ngendang mesti kan yo sampan mbuh ngambung kendange sik. Kalau orangnya enggak tahu kan, wah
Robi mosok kendang dicium musrek. Nah, iya. Padahal sampean udah yakin. Aku nek sebelum ngendang aku kudu ngambung sik. Ah, itu kan itu Mas. Ya benar. Itu adalah apa ya, teman-teman? Itu sebuah simbol sebenarnya penghormatan kita. Penghargaan kita, oh iya ini karya seseorang gitu. Kendang ini wayang. Kenapa tuh kita harus seperti itu? Karena wayang ini dibuat oleh sesama kita juga, Manusia biasa. Manusia biasa juga. Cuman kan dulu kan pernah ibaratnya Ya. kalau sampean pelaku dalang mungkin ada wayang-wayang tertentu Ya, atau peninggalan-peninggalan dalang-dalang dulu sepuh dulu, dan nggak bisa dipungkiri Mas Robi, Dibuat nganggo lagu ya. orang-orang dulu tuh jangankan kok bikin wayang yang kita bahas awal tadi, metu kok ngomongnya nggo jopo loh Mas, kan gitu. Apalagi itu wayang buat nyari uang, Ya. nyambut gawe, Ya. digawe ibaratnya kan ada, entah itu Bathara Guru, entah itu Semar, entah itu Kresna, Ya. itu dengan lakon, wah wayang spesial Wayang tindih. lah. Ya menjadi. Aku pengen gawe wayang iki dengan cara aku pengen poso, ya kan. Itu percaya nggak percaya Mas, sama nanti kita ketemu tempat-tempat yang seperti itu, insya Allah juga bisa menetralisir tempat-tempat seperti Ya. itu juga. Nah, itu teman-teman. Itu dia sisi lain seni budaya kita. Selain menyimpan hal-hal mistik, ternyata seni kita itu adalah tempat untuk menyimpan memori-memori atau laku-laku dari si pengkarya. Karena Betul. iya kan, makanya tadi kenapa kok dicium dulu atau apa dulu, ini ketika kita mau memegang satu pusaka itu, kita ibaratnya sebuah pusaka ini wayangan, kita mencium dulu karena ingatan kita itu akan teringat oleh si pembuat wayang ini tadi. Berarti kita ngurmati, Kita menghormati. gaweane si dalang Ya. si A ngurmati. Berarti kita nggak bisa Membuat karya sehebat itu. hormat karo sing ketemu langsung yang Iya. bikin, kita bisa memiliki Nah. suatu kebanggaan Kan gitu. kebanggaan Iya. sendiri. Nah, itu dia. Wayang itu, gamelan dan sebagainya itu sebagai apa ya? Rekam jejak memori masa lalu yang dibuat oleh tidak sembarang orang, dan tidak sembarang orang bisa membuat karya sehebat Betul. itu ya Mas. Makanya itu cara bentuk penghormatan kita. Ya kan? Di lain sisi ya itu mengandung lelaku. Nah, satu sisi kita juga menghormati karyanya beliau. Betul, karena yang kita sudah ibaratnya terdahulu. Cuman Ya kita menerusi. bocah wingi sore, Iya. penerus lah ibarat. Meskipun Mas Robi ini dalang juga belum tentu kan bisa bikin Oh wayang, iya, Mas. kan gitu. Betul. Makanya rasa hormat kita, rasa ibaratnya bangga kita, awake dhewe iki rasa gawe ning iso nggunakake, Iya, kan gitu. betul. Makanya kita dengan cara entah dicium lah, entah mungkin dengan Mas Robi saking sayangnya, saking menghormati yang si pembikin itu sampai wayang itu disendirikan, nggak bisa main sama wayang-wayang ini karena bisa sampean bilang spesial lah, Dispesialkan. Nah. Iya, itu buat apa ya? Menimbulkan rasa percaya diri kita sebenarnya. Oke, Mas Proteng, nggak kerasa kita panjang lebar Mas Proteng sampai sana. Wah, ini tadi banyak banget yang bisa kita ambil. banyak sebenarnya. Iya. Kalau sampean nguber atau pengen bertanya, wah ini bisa seminggu nggak kelar-kelar Mas kita di sini, apalagi yang yang kita bahas masalah Jawen atau berkaitan dengan seni budaya lah Mas ya. banyak banget. Banyak banget, betul Mas Proteng. Dan ini juga saya terima kasih banget kehadiran Mas Sami-sami. Proteng. Niki mohon doanya untuk channel kita ya Mas Amin. ya. Kita saling support. Oke teman-teman, nggak terasa kita udah di penghujung acara. Cerita dari Mas Proteng ternyata wah sangat menarik sekali. Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe. Namun sebelum itu Mas Proteng, sebelum kita akhiri, mungkin ada nggak pesan dan kesan untuk teman-teman di rumah atau untuk channel ini? Pesannya apa ya Mas? Karena iya ya sing jelas gini, buat adik-adikku semua, sedulur-sedulurku semua, terutama pecinta seni budaya dan pemuda-pemuda di manapun berada, kita ini cuma penerus, nggak ada salahnya kita meneruskan perjuangan orang tua dulu,
kita boleh ibaratnya terlena mainan gadget segala macam, tapi jangan pernah kita meninggalkan sejarah, meninggalkan peninggalan leluhur kita dulu. Nah, saya senang banget saya diundang di channel Mas Robi ini, apalagi channel ini mengungkap atau beratnya jelaske masalah sing kependem sing mungkin penonton di rumah belum tahu atau belum paham ya Mas. Iya. Bukan kita menyepelekan penonton, Bukan, iya. kita cuman pengen jabarkan apa yang mungkin kita tahu Gitu, ya kan, dan mungkin penonton di rumah belum tahu kan gitu. Yang penting tetap belajar, hormati orang tua, dan dimanapun kita berada kita harus handap asor, kita nggak boleh sombong. Jangan lupa di subscribe channelnya Mas Robi. Channel apa mau? Lali mana? PM. PM. Iya, Pokoknya PMC. mudah-mudahan channel PM ini bisa berkembang pesat dan mudah-mudahan bisa miguna nih buat penonton di rumah. Ya, saya yakin Mas, kalau samban bisa menghadirkan apa itu namanya, tamu-tamu yang Berkompeten ya di nah, situ ya. insya Allah penonton di rumah pasti seneng banget. Nggih, Mas. Apalagi yang kita bahas atau yang sampan obrolin di channel ini yang mungkin penonton di rumah belum tahu. Nah, betul. Itu sangat luar biasa, ibaratnya ini sekolah atau ilmu yang bisa kita petik lewat channel PM. PM Oke, tadi. terima kasih Mas Proteng. Sami-sami. Jangan kapok Mas main di Boten. sini. Nah, oke teman-teman, banyak yang bisa kita simpulkan. Itu tadi orang Jawa itu penuh dengan sanepan. Masih seperti episode lalu, ya kan? Orang Jawa itu penuh dengan simbol dan bahasa-bahasa semiotik, ya kan? Seperti tadi ketika Mas Proteng membahas tentang Betara Kala dan Raja Kolocokro. Kala itu adalah waktu, simbol waktu. Kenapa? Betara Kala akan selalu mencari mangsanya karena waktu itu akan selalu berputar dan waktu itu akan selalu mengejar kita, terutama saat ini. Di era percepatan ini waktu sudah sangat sudah tidak beraturan lagi. Ya kan? Makanya kita harus punya Raja Kolocokro masing-masing. Harus punya Caroko Balik masing-masing. Apa sih kira-kira Caroko Balik itu? Menurut teman-teman apa kira-kira? Dan benar tadi kata Mas Proteng, jangan pernah lupakan sejarah. Karena rekam jejak peradaban kita itu penting buat kita ketahui untuk kita mengetahui sekarang kita ada di mana, seperti apa. Karena zaman itu selalu berputar. Cokro Manggilingan seperti episode lalu, zaman itu selalu berputar dan selalu berulang. Nah, itu mungkin nanti bisa kita bahas di lain waktu karena ini waktu kita juga sudah mepet. Terima kasih Mas Proteng. Sami-sami. Nggih, dan jangan lupa ojo leno.